Sobat Sporty, bagaimana hari Kamis kalian? Semoga menyenangkan, harus senang dong karena malam tadi timnas Indonesia menang. Yeay, 2-1 melawan Kuwait setelah penantian tidak pernah menang berapa tahun? 40 tahun dari Kuwait dan 12 tahun dari tim Timur Tengah Indonesia nggak pernah menang. Ay, cakep. Kita terakhir tuh menang sama Palestina kalau tim Timur Tengah itu 2012 Indonesia bulan Agustus, tanggal 22 Agustus kalau nggak salah. Kita menang 2-1. Dan kemarin Nadeo Argawinata, Rahmat Irianto, Tuh. Elkan Bagot, Fahrudin Arianto. Betul. Wah, cakep semua mainnya. Terima kasih teman-teman tim nasional. Terima kasih STY. Kalian berhak memenangkan pertandingan tadi malam. Iya, nggak percuma lah ya. Kan nontonnya udah kayak Liga Inggris tuh. jam 10 iya, malam. Jam 11 bahkan. Iya, selesai jam 1 kan? Iya, selesai jam 1. Terus kan kita sebelumnya tuh uji coba lawan ini kan Bangladesh apa? Iya, Bangladesh. Kita kan kalah. Jadi seakan-akan ya lawan Bangladesh aja kalah, apalagi lawan Kuwait yang tuan rumah. Terus ya emang peringkat FIFA-nya jauh di atas kita kan. Iya, dan ada gonjang-ganjing juga coach. Sebelum ini Jordi Amat dan Sandy Walsh gagal bergabung. Terus Hamin satu match, lo ingat di media tuh rame soal evaluasi STY yang katanya dari PSSI. STY itu akhirnya nggak fokus, dia pengen difokusin untuk di timnas U20 persiapan Piala Dunia aja. Oh, yang main di Piala Dunia itu. Iya, tapi ya keraguan itu terjawab dengan kemenangan meyakinkan. Iya, meyakinkan karena gue sih kayak STY itu kayak mengelabui lawan dan kita semua kayak gue pura-pura kalah lawan Bangladesh biar lu pada ngejelek-jelekin gue dan gue buktikan di Kuwait dan benar dia buktikan. Gue juga malam tadi ngecek di Twitter kan. Di Twitter tuh ada yang bilang bahwa kan STY ini orangnya penuh dengan intrik ya. Kayak waktu lu ingat waktu Jerman lawan Korea yang latihannya tertutup, yang nomor pemain diganti. Nah, ada yang bilang bahwa yang kemarin-kemarin tuh itu emang adalah persiapan STY karena ajang sesungguhnya adalah di kualifikasi Piala Asia. Oh, jadi trik itu, triknya STY. Oke. Iya, lu lihat dari formasi malam tadi. Nah, itu formasi ya. Kalau ngomong formasi ketika line up turun tuh kan ada 3 back langsung turun nih. Fahrudin Arianto, Rido sama Elkan nih. Pertanyaan gue adalah di situ kan nggak ada Asnawi. Terus ada ada Pratama Arhan dan Rahmat Irianto. Loh, ini mau main kayak gimana nih pertanyaannya kan gitu. Dengan ada 3 back plus Irianto itu kan artinya ada 3 back plus 1 gelandang bertahan yang bisa jadi back juga. Back murni gitu. Ini mau main apaan ya gitu. Ternyata kan Irianto didorong ke full back kanan. Di kanan. Jadi secara di atas kertas kita kayak main 5 back ketika bertahan. Bertahan 5-2-3 ya. Iya, 5-2-3 betul. Kadang 5-4-1 bahkan 5 plus Mark Locke 6 gitu ya. 6, hampir 6 sejajar di belakang gitu. Compact defense bikin blokade pertahanan untuk dan ternyata kan terjawab bahwa bahkan Kuwait itu tidak bisa menembus kita hampir 10 menit pertama. Kuwait itu cuman kayak tendangan-tendangan yang ada items gitu. Jadi kan Kuwait kita tahu bahwa negara-negara Timur Tengah itu kan kalau umpan crossing dia punya striker yang bagus, striker yang tinggi, dan di situ diantisipasi oleh STY dengan pakai 3 langsung yang tinggi-tinggi juga kan, ada Elkan, ada Fahrudin, ada Rizky Ridho di situ. Jadi, nah pertanyaannya adalah kenapa tidak memasang Asnawi kan? Awalnya itu kenapa Asnawi nggak dipasang ya? Itu kan pemain terbaiknya Sintayong selain Kambuaya dan Pratama Arhan. Pertanyaan gue ini kenapa Asnawi tidak dari menit awal? Ternyata jawabannya adalah kalau melihat pertandingan semalam, Rahmat Irianto kan kecenderungannya tidak secepat Asnawi kan dalam lari, dalam overlapping. Jadi secara atribut Rahmat Irianto lebih main safe karena posisi natural dia gelandang bertahan dan center back. Jadi ketika dipasang di back kanan dia tuh kayak kalau gua maju juga balik laginya takut kewalahan. Jadi dia lebih main safe dulu tuh di awal. Jadi mungkin itu yang dipengenin STY bahwa gua nggak pengen terlalu banyak menyerang amat gitu. Gue pengen yaudah bertahan dulu. Pertama Arhan di kiri memang kita Arhan aja deh yang nyerang gitu. Kanan gue usah nyerang gitu. Itu pula yang membuat Irianto awal-awal memang keserang terus tuh. Iya. Karena kalau misalkan kita bandingin Asnawi dan Irianto, memang Asnawi kelebihannya adalah ofensif. Betul, itu Iya kan. Kalau ketika kayak SEA Games, Asnawi itu emang yang Spartan gitu loh ketika menyerang. Cuma akan menjadi masalah ketika kita bermain di counter attack. Berapa kali waktu SEA Games kan kita kalah. Iya. Kayaknya memang pendekatannya STY pengen kita defense dulu yang benar, baru kita menyerang, membunuh mereka pelan-pelan gitu. Nah kalau pakai Asnawi kan ketakutannya adalah Asnawi kecenderungannya kan ofensif gitu. Jadi untuk jawaban kenapa Irianto di situ akhirnya terjawab tuh. STY pengen tidak terlalu nyerang amat, walaupun pada akhirnya si Irianto tuh yang bikin pelanggaran pertama menjadi penalti. Terus dia juga yang cetak gol kemenangan. Cuman gua rasa itu berhasil lah, Irianto ada di sebelah kanan berhasil untuk balancing ya. Jadi balance-nya tuh terjaga.
Nah, masalahnya kita kejebolan adalah jadi kan kalau di awal 10 menit pertama kita diserang cuman nggak jebol. 15 menit pertama tidak jebol. Bahkan kita tuh dapat counter attack bagus banget tuh. Mark Locke udah mulai nendang walaupun melenceng ya. Ya, ada 2 kali di babak pertama Mark Locke dapat, Sadil dapat. Itu gue membuat Arhan juga dapat tuh. Arhan dapat. Itu tuh gue mikir jangan-jangan ini memang kita bisa nih karena di tengah serangan yang bertubi-tubi kita tuh masih dapat attempts gitu. Iya. Artinya kan efektif ya secara permainan kita efektif, bisa nyerang dan defense-nya bagus. 3 back tengah ini bisa mengantisipasi hampir semua umpan silang kecuali yang jebol itu ya. Ya, itu out of position dari Rido dan Elkan kan. Ya, itu kan karena kita udah dapat momen yang nyerang itu, Ji. Kita dapat momen nyerang hampir di 3 menit. Waktu itu tuh 3 menit dapat 2 serangan. Itu tuh membuat kita agak gatal buat ini kayaknya bisa nih, bisa nih. Jadi, nah itu tuh lengah ya. Jadi ketika kita merasa kita bisa membunuh mereka, justru mereka yang membunuh kita. Dari situ kan Sintayong langsung mikir kayak ngasih gestur, ayo dong konsen dong gitu. Untungnya Irianto langsung bisa membalas sangat cepat. Iya. Jadi kayak pembagian langsung di Irianto lari ke depan dapat umpan crossing yang bagus banget tuh dari Mark. Iya. Terus jatuh penalti dan Mark Locke bisa menembak penalti dengan bagus di saat-saat yang krusial. Itu kan butuh mental besar ya. Nah, ini ngomongin soal penalti Mark Locke ya. Gue inget di SEA Games yang adu penalti, Klok tuh jadi diwawancara. Gimana Klok soal penalti tadi? Terus Klok bilang gini. Dia sadar bahwa dia tuh jadi spotnya tuh sekarang ke dia. Oke, pusat perhatian. Jadi ketika misalkan dia berhasil, mungkin semua orang akan menyanjung timnas Indonesia kayak gitu kan. Waktu itu kan perebutan peringkat ketiga, kami akan mendapatkan peringkat ketiga katanya. Tapi kalau misalkan saya gagal, dihujat, saya akan hancur katanya. Betul. Saya akan dihancurkan sama netizen. Dan itu juga mungkin yang mental yang dibawa waktu SEA Games, dan dia juga pemain kenamaan lah ya. Iya. Jam terbangnya udah tinggi, itu yang membawa mentalnya sangat baik Mam tadi. Penalti Mark Locke adalah penalti krusial karena kalau dia gagal kita jadi mental down, terus angin berbalik lah. Cuman gara-gara Mark Locke penaltinya sangat dingin dan bisa mencetak gol di situ, kita kita kembali fokus lagi tuh. Dan kita jadi belajar, kalau ketika nyerang jangan lupa pertahanannya gitu. Dan ini juga nggak sih coach, di babak pertama dengan alasan defense tadi, itulah akhirnya kenapa Sintayong memilih memasang penyerang cepat. Di kiri ada kita masang Irfan Jaya. Kanan Sadil dan false nine-nya ada Lili Pali. Iya, kalau itu tentu ya. Kalau defense kan paketannya sama counter attack ya biasanya. Kalau defense ya lu pilihannya adalah counter attack, itu udah satu paket lah. Kalau lu pengen defense berarti counter attack. Bagaimana counter attack yang dipilih oleh Sintayong adalah counter attack melalui Sadil dan Irja dengan Vano sebagai false nine. Dengan adanya Vano sih gue sih udah tahu ya kalau Vano bisa ketebak, lainnya nggak ketebak kan. Awalnya Asnawi, kenapa Asnawi nggak dipasang ya gitu, kenapa Irianto, dan itu terjawab solve itu clear. Nah ini Vano memang dipasang untuk yang pertama adalah menambah jumlah di lini tengah. Jadi dia bukan striker amat lah. Kayak Fabregas di Barcelona dulu dan di timnas Spanyol, dan Maitimo pernah dipasang di Persib sebagai posisi itu gitu, gelandang yang ada di posisi penyerang. Nah, Vano ini menjalankan tugas lumayan kan seperti tidak terlihat ya. Cuman secara fungsi dia bagus secara fungsi. Walaupun kita kalau nonton tuh kayak Vano kemana ya nggak kelihatan. Cuman kan memang dia mengosongkan ruang untuk membantu lini tengah yang pertama, karena di situ ada hanya Kambuaya dan Mark Locke, 2 orang itu. Biasanya kan dibantu Irianto tuh. Cuman ada 2 yang harus. Itu juga yang membuat Kambuaya seperti tidak terlihat. Benar. Karena Kambuaya tuh ngejaga zona. Dia harus menjaga zonanya dia. Harus fokus gitu. Kalau lu dikit-dikit keluar aja itu tuh bisa ditembus gitu. Bisa ditembus. Jadi kalau tadi penampilan Kambuaya tidak seperti ketika SEA Games. Ketika SEA Games kan semua bergantung di dia box to box, mesin ya. Di situ jadi kayak terlihat seakan-akan hanya Mark Locke yang terlihat memegang bola. Tapi secara fungsi dan secara positioning menjaga zona, Kambuaya bisa dikatakan diacungi jempol lah. Buktinya dia sampai 90 menit nggak diganti juga kan gitu. Nah terus bagaimana counter attack kita ya? Counter attack kita melalui lari-larinya Sadil dan Irja. Dapat di Sadil tuh waktu Sadil meliuk-liuk dan kaki kanan. Iya, kaki kanan emang Sadil kaki terkuatnya kan kiri kan. Cuman secara sistem itu sudah betul gitu. Hanya tinggal menunggu waktu gol dan menunggu keberuntungan. Nah, babak kedua kita langsung mengebrak dengan pergantian pemain, ada Witan menggantikan Irja dan Rafli menggantikan Lili Pali. Karena Irja mungkin dinilai di kiri tidak terlalu perform seperti Sadil di kanan gitu. Jadi yaudah kita coba Witan, dan itu gebrakan pertama langsung bikin gol. Witan, Rafli ke Irianto. Tendangan Witan ditepis oleh kiper, terus kemelut, Rafli juga, dan akhirnya ada sosok Irianto. Nah, Irianto ada di situ muncul dan udah kita semua senang. Nah, tapi dari situ kan deg-degan dimulai ya. Itu baru menit awal babak kedua, artinya lu masih punya 43 menit, 42 menit untuk
untuk bagaimana tim ini bisa bertahannya gitu. Jadi fokusnya kalau ketika kita udah mencetak gol itu udah pastilah secara natural kita akan bertahan. Iya. Dan Kuwait, bagusnya Kuwait dia dari awal tuh nggak langsung Spartan buat nyerang gitu. Iya. Dia kayak pelan-pelan dan sampai di ujung dia hampir sangat pelan, dia baru ngebut tuh di menit 80-an. Iya. Dan itu juga akhirnya kan pergantian pemain, kita di kiri akhirnya Arhan digantikan oleh Dewangga, terus Asnawi kemudian masuk, terus Asnawi kan gantiin Irianto ya. Betul. Terus ini Rafli juga diganti lagi sama Dimas Derajat. Rafli masuk diganti Dimas Derajat. Dimas Derajat sebagai penyerang yang mencetak banyak gol di liga, akhirnya masuk dan dia mendapatkan satu peluang tuh yang Kambuaya hampir mencetak gol. Oh iya. Yang punya opsi buat dioper atau yang 3 lawan 2 tuh. Iya, 3v1 atau 3v2 gitu. Kambuaya enggak, bola reboundnya ke si Dimas Derajat, sayangnya Dimas Derajat. Cuman secara permainan kita mendapatkan hampir 3-5 peluang melawan Kuwait. Bagi gue itu udah oke. Peluangnya Witan 1-on-1 dengan kiper melenceng, peluangnya Kambuaya, Mark Locke di babak pertama udah dapat 2 attempts. Itu tuh secara sistem berarti betul dengan lu defense tapi lu masih dapat banyak attempts di depan gitu. Itu bagi gue Sintayong sudah melakukan hal yang betul, karena kalau mau memaksakan permainan terbuka melawan Kuwait ya bunuh diri juga gitu. Kita harus sadar diri lah ya. Iya, sadar diri secara peringkat FIFA beda, secara ya lawan Bangladesh juga kita kemarin keteteran gitu. Ternyata mungkin tuh untuk mengelabui, tapi kredit gue adalah untuk yang pertama taktik Sintayong, yang kedua 3 back yang berdiri kokoh, Fahrudin, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Walaupun terakhir kita habis ya, di 10 menit tadi kita kecapean habis. Cuman andai saja itu Witan atau Kambuaya bisa menyelesaikan peluang, kita tidak harus setegang itu gitu. Ngomongin soal kehadiran pemain baru, kan di ini kita dapat amunisi baru. Lili Pali setelah sekian lama kita dipanggil lagi. Terus akhirnya Elkan Bagot juga dilepas. Kedua pemain ini gimana coach? Elkan Bagot sangat berpengaruh ya. Elkan Bagot dari pertama, walaupun defense tim kita tuh masih berani untuk melakukan setup dari belakang, nggak langsung ke depan awal-awal ya, di awal babak. Kita masih bisa set up melawan Elkan kan emang ini ya bisa set up ya. Iya, dulu lihat umpan pemain Inggris dari belakang terus. Iya, yang cross langsung ke Irianto. Iya, betul. Itu oke banget itu. Terus set up pendek dia bisa ball playing defender lah dia. Terus Elkan bisa bersama Fahrudin bisa mengomandoi lini belakang. Itu pula yang membuat Pratama Arhan juga jadi disiplin ya. Itu Pratama Arhan mulai kelihatan nih bahwa luar negerinya mulai kelihatan nih. Oh nih dia ngolongin pemain Kuwait. Dia disiplin, dia tidak udah matang lah gitu. Walaupun di Jepangnya main gak sih dia? Walaupun belum di Jepangnya belum main, cuman setidaknya udah ada nular tuh efek-efek luar negerinya gitu. Terus Witan main sangat enak sekali kemarin ketika dimasukin babak kedua, dia cukup membantu dalam hal penyerangan. Sadil juga itu tuh efek. Gue langsung ngeliat ya, oh ini efek-efek main di luar negeri boleh juga nih. Sadil PD-nya dapet. Fisik, kalau Sadil dari SEA Games kemarin kita udah dapat catatan ya bahwa dia bagus banget. Witan yang main di luar juga bagus. Pratama Arhan main di luar bagus. Elkan udah jelas dia main di Liga Inggris. Terus begitu Mark Locke juga. Mark Locke juga terlihat makin kesini mentalnya makin teruji ya. Dia achieve greatness. Gila gua Mark Locke. Gokil. Posting sebanyak-banyak yang gak apa-apa kalau menang. Betul sekali. Nanti gua like-in kok. Mark Locke, pokoknya Mark Locke, penaltinya Mark Locke sangat krusial karena itu butuh mental gede. Gue juga yakin kayaknya nggak banyak yang berani buat ngambil itu juga lawan Kuwait gitu. Posisi kalah 0-1 lawan tuan rumah gitu. Coach, tapi ngomongin soal Elkan Bagot ya. Gue ketika Elkan Bagot, jadi posisinya itu kan gue pikir awalnya adalah Elkan Bagot yang di center. Ternyata enggak. Di kiri. Ridho di tengah, Elkan di kiri. Karena gue inget waktu di kualifikasi Piala Dunia di Uni Emirat Arab yang waktu itu yang masih Covid waktu itu kan. Si Elkan tuh keteteran karena dia nggak punya lari. Dia posturnya bagus, tapi ketika dia lari lambat. Nah makanya itu juga nggak sih lo ngelihat ketika permainan itu Arhan lebih cenderung lebih sering ke bawah. Ya mungkin ya, mungkin ini tebakan gue bisa betul bisa salah dan silakan dikoreksi jika salah. Elkan memang tidak memiliki lari yang kencang ya. Makanya itu Elkan tuh diapit seperti diapit yang pertama, diapit Pratama di sebelah kiri dan di belakangnya ketika Elkan kalah masih ada Rizky Ridho. Itu Rizky Ridho kayak libero lah gitu. Orang terakhir di belakang. Jadi ketika Elkan kalah adu sprint atau gimana, pertimbangannya masih ada Rizky di belakang gitu. Dan di cover pertama kalau sebelah kiri untuk sprint udah sama Arhan. Jadi kayaknya Sintayong membuat sistem di mana Elkan tidak kalah di atribut yang lemahnya dia gitu. Kan lemahnya dia di lari kan. Kalau di bola atas Elkan jago banget lah.
Tapi kalau di lari udah di backup tuh yang pertama sama Arhan di sebelah kiri untuk sprint yang di 20 meter terakhir. Jika pun Elkan kalah dan tembus masih ada Rizky Ridho kayaknya gitu, makanya dia ditaruh di kiri. Gitu, di 3 back di kiri gitu. Kayaknya pertimbangannya gitu ya. Berarti ya kita boleh inilah ya, boleh percaya mungkin ya untuk timnas kali ini lolos di Piala Asia karena gue mikirnya tadi strategi logisnya adalah kan di sini ada tiga pertandingan ya dengan tuan rumah Kuwait. Partai pertama Kuwait, yang kedua itu lawan Yordania dan yang ketiga itu lawan Nepal. Gue mikirnya oke lah kita cukup tahan imbang Kuwait karena tuan rumah juga dan suhu di sana sangat panas dan Yordania yang di atas kertas memang jauh di atas kita itu juga bermain imbang dan terakhir kita lawan Nepal kita menang. Dengan hasil itu setidaknya kita runner up. Jadi 5 poin. 5 poin. Tapi ternyata kita sudah mengamankan 3 poin di awal. 3 poin duluan. Nah, prediksi lu gimana nih? Prediksi gue lolos sih. Jadi kan runner up terbaik itu bisa ada 5. Bisa lolos ya, bisa lolos. Jadi mungkin satu kemenangan bisa mengamankan ini atau satu seri pun masih bisa mengamankan. Jadi gue yakin sih lolos. Kita Egy tuh di bawah kan ya? Apa? Egy cedera kan? Tapi dia ada di bench kan? Maksudnya kita berarti masih punya amunisi masih lainnya. Banyak, masih ada Terence. Terence Pihiri juga ada. Jadi untuk STY semangat. Apapun yang terjadi kita tetap mendukung kalian. Itu aja dah, gue udah batuk-batuk nih pokoknya gara-gara semalam nonton timnas. Pokoknya gue salut banget. Ini serak banget sih sampai sekarang Jik. Oke, Sobat Smarty, sampai jumpa. Dah.